Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut dari sesi yang sebelumnya. Kali ini kita bakal bahas sedikit dari widget-widget yang ada di Elementor Pro. Tentunya yang perlu kita siapin yaitu Elementor dan Elementor Pro itu sendiri. Ada di plugin ini ya. Elementor dan Elementor Pro. Kalau kalian nggak punya silahkan beli di Shopee. Jangan beli yang bajakan ya. Kita langsung praktek aja. Kita coba nambahkan halaman home. Ini kita ke sidebar yang ada sebelah kanan. Kalian pergi ke template. Dari default template kalian ubah ke Elementor Canvas. Nah, kalau udah kalian publish aja. Ya kalau mau dipublish langsung juga gak apa-apa, atau langsung di edit with Elementor sebelum dipublish juga gak apa-apa. Kita coba ini ya teman-teman, yang ada di sidebar sebelah kiri. Ini ada widget, ini ada global. Kalian di widget aja, kalian bisa milih widget yang kalian butuhin kayak apa. Nanti tinggal menyesuaikan kebutuhan kalian. Nah, mungkin kali ini saya gak jelasin sebegitu detail. Kalian nanti bisa explore sendiri. Yang saya jelasin itu yang ada di sini teman-teman. Misal kalian pilih salah satu widget yang ada di sidebar ini, lalu kalian drag and drop ke halaman Elementor Canvas yang ada di sebelah kanan yang berwarna putih. Nah, ini tadi saya nge-drag and drop Elementor ya. Nah, di sini bakal muncul sidebar buat nge-custom si widget itu sendiri. Yang pertama biasanya di sini ada layout, kalau enggak ya konten. Nanti tergantung menyesuaikan widgetnya. Yang kedua itu ada style, yang ketiga ada expense. Nah, untuk fungsinya biasanya layout atau konten ini sendiri biasanya untuk mengatur tata letak ya sesuai namanya. Terus bisa juga ukuran ini, mau berapa pixel lebarnya, mau berapa pixel tingginya, mau diletakin di tengah, kanan, kiri, bisa. Nah, untuk yang style sendiri ini biasanya dibuat untuk styling atau penggayaan, atau bisa mempercantik. Nah, di sini ada background, lalu background overlay, border. Nah, di sini bisa dibuat warna sesuai kemauan kalian ya. Kita bersihin dulu ya. Background overlay pun sama ini. Kalau untuk border sendiri itu biasanya untuk memberikan border atau pagar ke sekeliling dari widget itu sendiri. Contohnya kalau kita solid ya nanti bakal muncul. Oh, ini border width. Muncul kan? Kalau yang
bawah-bawah ini kalian bisa sesuaiin sendiri. Misal kayak ini juga ada shape divider, digunain buat menandain masing-masing second itu sendiri. Makanya ini ada top, ada bottom. Kita pakai itu. Kita kasih warna. Tuh, kayak gitu ya bentuknya. Bisa kita coba pakai. Nah ini sebenarnya ini sama juga wadah buat widget, buat nambah widget yang lain. Cuman kalau grid ini tuh terpaku dia, nggak se-fleksibel container flexbox. Nah ini kan ada dua jenis, flexbox sama grid kontainer layoutnya. Yang atas ini flexbox, kalau yang bawah ini dia grid. Kalian bisa atur jumlah kotakannya itu lewat sini dan browse-nya. Jadi ini yang vertikal, yang horizontal. Nah, untuk yang browse ini sendiri yang vertikal. Untuk widget-widget yang lain seperti heading, gambar, text editor, Google Map. Ini nanti kalian bisa ekspor sendiri. Nah ini ada konten kan, bukan layout. Soalnya nanti menyesuaikan sama widgetnya ya. Kalau yang konten atau layout biasanya, nah ini kalau konten ya untuk isi dari konten itu sendiri, isi dari heading. Kita bisa isi ya kurang lebih kayak gitu loh. Untuk style juga sama, bisa untuk penggayaan. Tinggalan untuk yang tadi yang advance ya. Kita ke Elementor bentar. Nah, untuk yang advance ini untuk detail teknis tambahan biasanya. Dan ini di semua widget itu hampir sama semua. Misal di sini ada layout, nah pentingnya di sini ada margin, ada padding, bisa yang banyak digunain. Kalau margin itu batas luar, artinya dari wadah kontainer ini, batas luarnya dari kotakan ini teman-teman. Misal kalau kita isi ya bakal ada jarak antara kontainer 1 dan 2 nih. Misal kita isi 20. Nah ini atas, kanan, kiri, bawah ada semuanya. Ini di sini. Lalu untuk padding sendiri itu dia batas dalam, artinya dari kotakan ini batasnya ke dalam kontennya ya, batas dalam ini ke kontennya. Misal kalau kita isi ya, nah makin jauh jaraknya dari kontennya ke batas kontainer itu sendiri. Nah, kalau kita ke heading ya, kalau dipraktekin, nah ini kan ada kotakan nih di heading, kotakan warna pink. Nah kita coba isi. Nah ada jarak di dalam antara kotakan pink ini dengan tulisan singkat datangnya. Dikasih margin ya, nanti tambah lebar pula dari batas pink ini ke batas
kontainer yang hijau ini. Kita percaya, kita coba. Jadi makin lebar. Nah, kita siram dulu, kita coba di widget yang lain. Nah, kalau grid ini sedikit berbeda ya, tapi biasanya kalau ada dalam satu section ada 2 kolom kayak gini, biasanya lebih fleksibel ngaturnya pakai yang grid ini, soalnya biasanya lebih presisi. Kalau pakai grid ini kita tambahin elementor satu-satu kayak gini biar enak aturnya. Konten yang emang konten dari gambar itu sendiri ya, ada resolusinya. Ini kalian bisa custom lebar dan juga tingginya. Ini untuk caption kalian bisa atur sendiri. Nah, di sini kita bisa aja. Untuk link juga bisa dikasih, kita tinggal custom aja. Untuk stylingnya ini kalian bisa atur seberapa persen lebarnya. Kalau gambar radius itu buat ngilangin sikunya, siku di masing-masing sudut. Ini makin bulat gitu. Nah, ini masih banyak lagi kayak widget-widget yang ada di dalam lagu itu kalian bisa explore sendiri. Dan kalau kalian punya video YouTube kalian bisa tambahin linknya di sini. Kalian tinggal kopas aja linknya, langsung paste di situ. Ini untuk apa ya, Google Map. Google Map ini kalian tulis linknya. Kok link sih? Sorry. Kalian tulis alamatnya. Kita coba misal ya. Gacauan nih. Jangan dikasih linknya, kali kasih ini. Alamatnya copy. Nah, ini. Untuk yang titel yang Jalan Brigjen ini, titelnya itu kan gak ada keterangannya kan, itu alamat apa nih, kalian tinggal tambahin aja. Kasihan koma spasi. Nah, udah benar kayak gitu aja. Buat stylingnya ada di advance semua. Nah, ini ada background, ada border sama, cuma beda penempatan aja. Ini juga ada margin paddingnya, makin luas, makin gede angkanya, makin luas pula jaraknya. Yang lain, di sini ada text editor. Di sini ya untuk paragraf biasanya panjang, teks panjang. Untuk ada button,
Di sini kalian bisa klik ketik ayo kunjungi, misalnya kayak gitu aja. Terus sini kasih link, bisa link Google Map ini, bisa link halaman yang lain. Stylenya kalian bisa atur seberapa besar, terus bentuknya nanti di rata kiri, rata kanan, rata kanan, atau melebar kayak gini, terserah. Ini juga ada buatnya dan ada paddingnya juga, warnanya kalian sesuai dengan kalian. Di advance pun juga ya kurang lebih sama. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ini widget-widgetnya. Ada workers menu ini, nanti kalau kalian buat hidup, nanti kalian atur di appearance, terus ke menu berarti di halaman dashboard. Ini nggak muncul karena memang belum ada di menu tadi yang di tab appearance. Ini galeri ini buat gambar lah. Kalian bisa pilih banyak gambar di sini. Udah ada 5, coba kita masukin. Nah, mau kayak gini. Bisa atur tipenya kayak gimana, mau single atau multiple. Layoutnya juga kalian bisa sesuaiin. Ini karena gambarnya dikit aja, jadi nggak kelihatan bedanya. Ini spasi antar gambarnya bisa kalian sesuaiin juga. Ini ada headline, animator headline. Ini bedanya tadi sama
jadi biasa mungkin nih ada di animasinya ini nanti bisa untuk nge-highlight kata dari yang kalian mau tunjukin ke customer kalian atau pengunjung kalian. Ini ada price table, ini buat price list produk kalian, ini kalian bisa isi sendiri. Ada header ini yang asli, enter title, enter description, atau pricingnya atau harganya, nanti kalian bisa nentuin mata uangnya. Kalau rupiah itu belum ada, bisa di custom di sini, terus di mesin kayak gitu. Untuk featuresnya kalian bisa isi sesuai kebutuhan kalian. Ikonnya pun sama, kalian bisa isi yang sesuai kebutuhan kalian. Lalu untuk buttonnya, ini nanti ngarah kemana, entah itu ke detail produk kalian atau kemana, itu terserah kalian. Ini juga biasanya banyak digunakan, ada testimoni biasanya di bawah supaya customer kalian lebih percaya lah dengan produk dan juga perusahaan kalian. Nah ini tak lupa juga, ini ada form. Si pengunjung tadi sudah klik dari price table atau price list kalian, jadi bisa diarahin ke form atau mana. Ini nanti kalian bisa atur fieldnya atau kalau mau ke Google Spreadsheet bisa juga pakai yang webhook gini. Nanti kalian tinggal masukin ini aja alamat webnya. Stylenya kalian bisa coba aja explore. Untuk di advance itu kurang lebih sama dulu aja. Untuk yang penting tuh biasanya di tab yang pertama konten ini sama ya style. Yang advance biasanya yang sering dipakai itu di sama di responsif. Ini tambah lagi ya. Review ini juga kurang lebih sama kayak testimoni tadi. Galeri udah, icon ini ada icon bisa heading dan juga deskripsinya. Kalian juga bisa atur icon-iconnya. Kalian styling bisa bagus kalian solo kalian, dari mulai color kalau dari ikonnya, kalau dari kontennya di title sama deskripsi ada, typography sama warna. Kalian sesuaiin aja sesuai kebutuhan kalian.
lalu juga ini kalian bisa sesuai juga teks dari listnya semua, ikonnya juga bisa beda-beda. Ada juga ini FAQ ya, widget accordion. Nah ini biasanya di title itu ada pertanyaan yang deskripsinya nanti bisa pilih widget text editor ditaruh di sini. Nah lebih kayak gini. Ini kalian misalnya pertanyaan ini jawaban kalian bisa atur jawaban, ini kalian bisa tutup, bisa buka, kayak gitu. Biasanya itu sih yang banyak digunakan. Ini image box juga bisa digunain. Image box itu di sini. Nah, kita coba gambar yang tadi. Nah, ini kita coba isi headings, judul, biasanya ini untuk menjelaskan keunggulan, manfaat. Biasanya kan ada beberapa poin-poin itu tuh. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif buat layouting website atau landing page kalian. Jadi stylingnya ya sesuaiin aja, sesuai kebutuhan lagi lah. Mungkin image-nya bisa digedein atau dikecilin. Untuk advance ya kalau lebih sama lagi lah. Biasanya videonya bagian background coba kalian isi kayak kayak gini bisa kalian atur bagus mungkin. Oke. Kalau carousel ini biasanya gambar berjalan, ya cuma gambar sih, biasanya juga bisa diisi teks. Nah yang carousel biasa ini biasanya isinya teks. Ini image carousel ya berarti ya gambar berjalan. Ya, ini kurang lebih sama lah fungsinya, biar bisa jalan otomatis saja. Kita coba ya. Gambar jalan sendiri biar lebih cepat kita bisa. Kalian juga bisa atur ukuran gambarnya. Ya kurang lebih kayak gitu lah, nanti kalian atur sendiri. Nah untuk situnya kalian bisa explore sendiri.
Soalnya masih banyak juga ini widget-widgetnya. Bisa di social account, ini buat nanti diputar atau dihindar kalian mau ditambahin sosial media bisa. Ini ada counter, ini buat kayak penghitung misal berapa sih yang jadi customer kalian, berapa sih yang partner atau mitra kalian, kalian bisa pakai widget ini. Nah, kalau lebih itu aja sih yang bisa saya jelasin terkait pengenalan widget-widget ini. Mungkin kalau ada widget yang belum saya jelasin bisa ditulis di kolom komentar atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.